Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Ini dia ceritanya. Mas Sandi duduk termenung di depan warung makan lelenya yang masih sepi pengunjung. Tenda biru dengan tulisan Warung Lele Mas Sandi yang ia pasang dengan penuh harapan kini terlihat lusuh, seperti semangatnya. Piring-piring kosong berjejer di rak dan suara kipas angin tua yang sudah berdecit menjadi satu-satunya hiburan di tengah sunyi. "Bu, kita masih punya beras untuk besok kan?" tanya Sandi kepada istrinya, Mina, yang saat itu sedang mencuci piring. Mina menghentikan pekerjaannya dan menatap Sandi dengan raut khawatir. "Ada mas, tapi minyak goreng kita tinggal sedikit. Besok mungkin kita harus utang lagi ke warung Pak Darto." Sandi menghela nafas panjang. Rasanya semua usahanya kini sia-sia. Ia telah menjual motor kesayangannya untuk modal warung ini. Awalnya ia berpikir, dengan menu sederhana dan harga yang terjangkau, dagangannya pasti akan laku keras. Tetapi kenyataan berkata lain. Hari-hari pun berlalu dengan hasil yang pas-pasan. Bahkan seringkali dia merugi. Sandi, kapan warungmu bakal maju? Aku lihat tiap hari cuma duduk-duduk saja." Singgahnya saat itu celetukan salah satu sepupunya ketika berkunjung beberapa hari sebelumnya. Ejekan itu pun masih terngiang-ngiang di telinganya, menambah berat beban di pikirannya. Hingga suatu malam saat Sandi duduk termenung di kursi plastik di depan warung, tiba-tiba ada seorang pria menghampirinya. Ternyata itu adalah Agas, teman lama semasa SMA yang sudah lama ia tak ketemui. "Sandi, ini kamu kan? Lama banget ya kita gak ketemu. Gimana kabar kamu, San?" tanya Bagas sembari tersenyum lebar. Sandi tersenyum tipis saat itu. "Ya gini, Gas. Lagi coba usaha buka warung makan, Gas. Tapi belum ada hasil. Malah sekarang makin pusing." Bagas selalu duduk di sebelahnya dan menepuk pundaknya. "Wah, aku ngerti rasanya gimana, San. Tapi kamu tenang. Semuanya pasti ada jalannya. Aku juga dulu pernah ada di posisi kamu." Percakapan mereka mengalir santai diwarnai nostalgia masa SMA. Namun tiba-tiba, Bagas mencondongkan tubuhnya dengan suaranya berubah lebih serius saat itu. "San, kalau kamu benar-benar merasa terjepit, aku ada cara lain. Aku dulu juga pakai cara ini. Dan sekarang, ya kamu bisa lihat sendiri kan, aku sukses." Ucap Bagas sembari menunjuk arloji mewah di pergelangan tangannya. Sandi menatap Bagas dengan bingung saat itu. "Maksudmu apa, Gas?" Bagas tersenyum samar. "Di sini, jadi ada cara cepat untuk dapat uang. Tapi ini bukan cara biasa, San. Aku tahu, ini mungkin terdengar aneh buat kamu. Tapi, aku melakukan pesugihan." Sandi terdiam saat itu. Kata-kata itu pun membuatnya gelisah. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang pesugihan, tetapi dia selalu menganggapnya sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupannya. Gas, tapi kamu serius? Bukannya itu berbahaya ya?" Bagas mengangguk dengan pelan. "Ya, tentu saja ada risikonya, San. Tapi kan hasilnya nyata. Lihat sekarang, hidupku berubah total sejak aku mencobanya. Yang penting, kamu harus siap dengan konsekuensinya." Hari itu pun percakapan dengan Bagas terus terngiang di kepala Mas Sandi. Ia bergula dengan pikirannya. Sementara di satu sisi, ia merasa keputusannya selama ini terlalu idealis dan juga hasilnya masih nihil. Tetapi di sisi lain, ia takut dengan dunia pesugihan yang penuh misteri dan juga cerita keseram. Singkatnya, pada keesokan harinya, Mina menemukan Mas Sandi masih terjaga di meja makan dengan tumpukan buku catatan
dan juga angka-angka pendapatan yang tak memuaskan saat itu. "Mas, kamu belum tidur ya?" tanya Mina dengan nada prihatin. Mas Andi pun menggeleng saat itu. "Aku gak bisa tidur, Bu. Kita udah coba semua cara, tapi warung ini juga gak maju-maju. Aku gak tahu harus gimana lagi, Bu." Mina mendekati suaminya menaruh tangan di pundaknya. "Mas, aku tahu ini berat, tapi kita harus sabar, Mas. Rezeki itu kan datangnya gak selalu cepat." Namun kata-kata dari Mina yang lembut tak cukup untuk meredakan kegundahan hati dari Mas Andi. Di dalam pikirannya bayangan hidup mewah yang ditunjukkan oleh temannya Bagas terus membayangi. Ia pun kini seperti terjebak di antara himpitan batu. Sandi berdiri di persimpangan besar, pilihannya kini hanya untuk menentukan masa depannya dan mungkin juga akan mengorbankan dirinya jika ia tergiur dengan ucapan dari temannya. Singkat cerita, Mas Andi kini memutuskan untuk mengikuti saran dari temannya, si Bagas. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, rasa putus asa akhirnya mengalahkan keraguannya. Ia menghubungi Bagas dan menyatakan kesiapannya untuk menjalani ritual itu. "Kamu sudah yakin, San?" tanya Bagas dengan nada serius saat mereka bertemu di sebuah warung kopi. Sandi mengangguk saat itu. "Ya, aku gak punya pilihan lain, Gas. Kalau terus begini, keluarga aku bakal kelaparan." "Baiklah, kalau gitu nanti kamu ikut aku malam ini ya. Tapi ingat, apapun yang kamu lihat atau rasakan, kamu jangan pernah mundur. Ini bukan permainan biasa, San." "Iya, Gas. Siap." Malam itu pun mereka berdua berjalan menuju hutan angker di pinggiran desa. Sebuah tempat yang sudah lama dikenal warga sebagai lokasi yang penuh dengan misteri. Pohon-pohon tua yang berusia ratusan tahun telah menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap yang membuat suasana semakin mencekam. Angin malam berembus dingin membawa suara-suara aneh yang sulit untuk dijelaskan. "Di sini, San," kata Bagas sembari menunjuk sebuah gubuk kecil yang tempatnya hampir tersembunyi di antara rimbunan pohon. Hingga saat itu mereka pun mengetuk pintu gubuk itu. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan janggut putih yang panjang membukakan pintu. Wajahnya penuh keriputan tetapi matanya tajam menatap langsung ke arah Sandi. "Kamu yang butuh bantuanku?" tanyanya dengan suara serak. Sandi hanya mengangguk terlalu gugup untuk berkata-kata. Pria tua itu yang kemudian Bagas perkenalkan sebagai Mbah Ahmad mengajak mereka masuk. Ruangan itu dipenuhi bau dupa yang menyengat dan dindingnya dihiasi dengan kain hitam serta lambang-lambang aneh. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kecil dengan berbagai macam sesaji, bunga, dupa, dan juga ayam hitam yang sudah disembelih. "Kalau kamu benar-benar siap, kita mulai sekarang," ucap Bamet sambil menatap Sandi dengan tajam. "Tapi kamu harus ingat, pesugihan ini punya harga. Kamu juga harus memberikan tumbal yang rutin. Dan itu bukan sesuatu yang harus bisa kamu tawar. Itu kewajiban." Hati Sandi berdebar dengan kencang. Ia sempat ragu tetapi bayangan Mina dan juga anak-anaknya yang kelaparan membuatnya untuk menguatkan tekadnya. "Memangnya apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Ahmad mengangguk puas saat itu. Ia pun mulai menyiapkan ritual membakar dupa dan merapalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak Sandi mengerti. Setelah beberapa saat, ia memberi isyarat agar Sandi mendekat saat itu. "Kamu harus berlutut di sini. Lalu ucapan permohonanmu ingat. Kamu harus sepenuh hati. Jangan pernah ada keraguan di hati kamu. Kamu harus yakin," perintah Mbah Ahmad saat itu. Mbah Ahmad kemudian menyerahkan 9 pisau kecil kepada Sandi. "Tumbal pertama ini sederhana. Kamu hanya perlu mempersembahkan darah dari ayam hitam ini. Tapi ingat, ini baru awal. Tumbal berikutnya pasti akan jauh lebih berat." Dengan tangan gemetar, Sandi melakukan seperti yang diperintahkan. Darah ayam hitam itu diteteskan ke dalam mangkuk khusus. Sementara Mbah Ahmad, dia melanjutkan mantranya.
Suasana semakin mencekam, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah yang tak jelas, membuat api lilin di ruangan itu bergetar dengan hebat. "Itu, Tuanmu sudah menerima persembahanmu," kata Mbah Mat setelah ritual selesai. "Sekarang, kamu pulanglah. Lihat apa yang akan terjadi dalam waktu dekat." Sandi kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Rasa takut, harapan, dan juga penyesalan bercampur menjadi satu. Ia berusaha bersikap biasa di depan Minas, istrinya. Tetapi saat itu, istrinya bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari suaminya. "Mas, kamu habis dari mana malam-malam begini sih, Mas?" tanya Mira ketika Sandi masuk ke kamar. Cuma ketemu teman kok. Tadi ada obrolan penting soal usaha," jawab Sandi dengan singkat, menghindari tatapan dari istrinya. Mina mengangguk meski raut wajahnya tetap menunjukkan kebingungan. Hingga beberapa hari setelah ritual itu, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Warung Sandi tiba-tiba dipenuhi oleh pelanggan. Orang-orang datang berbondong-bondong, bahkan rela mengantri untuk mencicipi lele goreng buatannya. Keuntungan yang biasanya tak seberapa kini berlipat-lipat menjadi ganda. "Mas, ini luar biasa loh Mas. Kita belum pernah dapat hasil sebanyak ini," kata Mina istrinya dengan mata berbinar-binar saat menghitung uang di akhir hari. Sandi hanya tersenyum kecil di dalam hatinya. Ia merasa lega sekaligus takut. Ia tahu semua ini bukan kebetulan, tetapi karena ia melakukan pesugihan. Namun malam itu pun mimpi-mimpi buruk mulai menghampiri dari Sandi. Mas Sandi terbangun dengan keringat dingin setelah bermimpi tentang sosok hitam besar yang menatapnya dengan mata merah menyala. Sosok itu mengingatkannya pada peringatan Mbah Mat tentang tenang tumbal berikutnya. Singkat cerita, hari-hari berlalu dengan kesuksesan yang kini terus meningkat. Namun ketakutan itu pun tidak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Suatu malam, ia menerima telepon dari Bagas. "San, aku cuma mau mengingatkan, tumbal berikutnya, kamu jangan sampai lupa ya. Kalau kamu sampai melanggar, konsekuensinya gak akan main-main, San," ujar Bagas dengan nada serius. Mas Sandi pun menggenggam ponselnya erat saat itu. "Iya, Gas. Emangnya tumbalnya apa ya, Gas? Apalagi yang harus aku lakukan?" Bagas terdiam sejenak sebelum menjawab. "Nanti kamu tahu. Tapi kamu siap-siap ya. Biasanya, kali ini bisa aja dia minta tumbal nyawa manusia," jawab Bagas dengan terbata-bata. Sandi menutup telepon itu dengan perasaan gelisah. Ia menyadari bahwa ia telah masuk terlalu jauh ke dalam ritual pesugihan ini. Namun ia juga tidak bisa mundur. Kini ia hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Mina pun mulai curiga dengan perubahan drastis pada kehidupan keluarga mereka. Meski sangat senang melihat usaha suaminya berkembang dengan pesat, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan ia bertekad untuk mencari tahu, meskipun harus melawan apapun yang telah disembunyikan oleh Mas Sandi. Hampir 2 bulan berlalu sejak ritual pertama telah dilakukan. Warung lele Mas Sandi kini berubah menjadi salah satu tempat makan paling ramai di desa itu. Bahkan pengunjung dari luar desa pun kini mulai berdatangan lebih banyak lagi. Setiap hari meja-meja penuh pelanggan berdiri mengantri. Dan Mina, istrinya, hampir tidak pernah berhenti melayani. "Lele goreng di sini beda banget dong, Mbak. Gurihnya gak ada tandingan," puji seorang pelanggan kepada Mas Sandi suatu malam. "Iya, setuju. Saya juga sudah coba di tempat lain, tapi rasanya gak ada yang seenak ini," tambah pujian dari pelanggan-pelanggan yang lain. Mas Sandi tersenyum tipis sambil mengangguk dengan sopan. Dalam hati ia tahu pujian itu tidak semata-mata karena keahliannya memasak. Apa yang pelanggan nikmati bukanlah lele biasa, karena daging ikan yang ia gunakan berasal dari sumber lain. Hasil dari perjanjian dengan makhluk gaib yang kini menopang keberhasilannya. Atau bisa dibilang, itu adalah daging haram. Namun rahasia ini ia simpan rapat-rapat, bahkan istrinya sendiri pun tidak tahu bahwa setiap malam sebelum membuka warung, Mas Sandi harus pergi ke dapur khusus di belakang rumah
untuk menyiapkan bahan utama. Ia hanya memastikan daging itu terlihat seperti lele sebelum digoreng dan juga disajikan. Singkatnya, kini kesuksesan besar pun terusnya membuat hidup Sandi lebih tenang. Tetapi sebaliknya ia juga terus merasa terganggu. Keanehan-keanehan kecil mulai muncul. Hingga suatu malam ketika ia sedang membersihkan dapur setelah tutup, ia mendengar suara tawa kecil di sudut ruangan rumahnya. Siapa itu? Tanyanya dengan suara gemetar sambil menoleh ke arah asal suara. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya bayangan dirinya yang terpantul di kaca lemari. Namun ia merasa seolah ada sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Hal serupa terjadi lagi pada keesokan harinya. Ketika ia sedang memotong daging untuk persiapan pagi, ia melihat sekilas bayangan hitam besar di belakangnya melalui sudut matanya. Namun saat ia menoleh, lagi-lagi bayangan itu menghilang. Hingga pada malam harinya, mimpi buruk pun kembali menghantui dirinya. Kini di dalam mimpinya itu, sosok besar hitam dengan mata merah menyala muncul dan berbicara kepadanya dengan suara menggelegar. Manusia, kamu sudah melupakan perjanjian kamu. Bersiaplah untuk tumbal berikutnya. Suara itu bergema terus-menerus, membuat Mas Sandi terbangun dengan nafas tersengal-sengal dan juga tubuh basah oleh keringat. Di tengah semua itu, Mina pun mulai merasakan perubahan pada Mas Sandi. Ia yang kini sudah saling meramun dan juga mudah tersinggung, dan kadang terlihat ketakutan tanpa alasan yang jelas. Mas, kamu kenapa? Kok akhir-akhir ini kamu kelihatan aneh sih, Mas? Tanya Mina suatu malam. Enggak apa-apa, Bu. Cuma capek saja. Warung kan makin ramai, jadi pikiranku juga banyak, Bu. Jawab Sandi singkat sambil menghindari tatapan Mina. Namun Mina tidak puas dengan jawaban itu. Dia merasa pasti ada sesuatu yang berbeda pada suaminya. Dan ia semakin yakin bahwa Mas Sandi sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat mengerikan. Kesuksesan warung itu pun terus berlanjut, tetapi begitu pula teror yang mengintai Sandi. Hingga suatu malam saat ia sedang menutup warung, tiba-tiba seekor kucing hitam melompat ke meja dan menatapnya dengan mata menyala. Kucing itu mendesis dengan pelan, lalu menghilang begitu saja di tengah udara. Mas Sandi tertegun dengan tubuhnya sudah gemetar dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ia bergegas masuk ke dalam rumah dan langsung menghubungi Bagas. Gas, aku gak bisa terus kayak gini loh, Gas. Aku diteror loh, Gas. Aku takut. Bikin aku gak tenang, Gas. Tenang, San. Itu kan cuma cara mereka untuk mengingatkanmu soal perjanjian. Kamu sudah siap kan dengan tumbal berikutnya? Tanya Bagas dengan nada datar. Loh, emangnya tumbal apa lagi ya, Gas? Apalagi yang harus aku lakukan kali ini? Ayam hitam lagi. Tumbal berikutnya itu gak bisa sembarangan, San. Biasanya mereka ini meminta sesuatu yang lebih dekat dengan hatimu. Bisa jadi dia kini meminta tumbal nyawa. Apalagi kan sosok itu juga terus mengawasimu, dan dia melihat kalau warung kamu semakin sukses. Atau enggak, kamu kasih aja tumbal dari pelanggan kamu. Sandi merasakan dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Gila ya, kalau keluargaku sampai jadi tumbal, mati aku. Setelah berbicara seperti itu, telepon pun terputus. Hari-hari berikutnya, Mina semakin curiga. Ia mulai memperlihatkan dan juga memperhatikan tingkah laku Sandi yang sering keluar malam tanpa alasan jelas. Suatu malam saat Sandi sedang pergi, Mira memutuskan untuk memeriksa dapur belakang, tempat Sandi sering menghabiskan waktu lama di sana. Ketika ia membuka pintu itu, tercium bau anyir yang tajam langsung menyeruak ke hidungnya. Di atas meja itu, ia menemukan potongan-potongan daging yang aneh. Bentuknya memang menyerupai ikan lele, tetapi tekstur dan warnanya membuat Mina merasa mual saat itu. Apa ini? Gumamnya dengan mata terbelalak. Ia segera menutup pintu dan kembali ke dalam rumah, berusaha menenangkan dirinya sembari berpikir.
Mina memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia pun mulai mengawasi Sandi dengan lebih teliti, berharap menemukan jawaban atas perubahan drastis dalam hidup mereka. Sementara itu, tekanan batin yang dirasakan Sandi semakin besar. Ia terus dihantui mimpi buruk dan juga suara-suara aneh. Setiap kali ia melihat pelanggan memuji masakannya, ia merasa mual. Mengetahui bahwa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Bukanlah lele sungguhan, tetapi makanan yang terbuat dari barang yang mengerikan dan juga menjijikan. Kini Sandi juga semakin sadar bahwa waktunya semakin sedikit. Karena tumbal berikutnya harus segera ia persembahkan, atau semua yang telah ia capai akan runtuh. Namun ia juga tidak tahu apakah ia sanggup memberikan sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang mungkin akan menghancurkan hidupnya selamanya. Dia juga tidak pernah kepikiran kalau dia akan menumbalkan nyawa seorang demi kesuksesan bisnisnya. Ultimatum dari makhluk gaib itu membuat Sandi semakin tenggelam dalam ketakutan. Dalam mimpinya yang terus berulang, sosok hitam besar dengan mata merah menyala menatapnya tajam sambil mengucapkan perintah yang sama. Manusia, cepat berikan nyawa, atau nyawamu yang akan kuambil. Pagi harinya saat Sandi terbangun dengan keringat bercucuran, ia tahu waktunya sambil habis. Makhluk gaib itu tidak lagi memberi pilihan selain menyerahkan seseorang yang dekat dengannya. Namun siapa yang bisa ia pilih? Ia tidak sanggup membayangkan harus mengorbankan Mina atau anak-anaknya. Hari itu pun saat ia membuka warung, seorang karyawannya bernama Wito datang untuk bekerja seperti biasa. Wito adalah pria sederhana, pekerja keras dan juga dikenal taat beribadah. Ia juga sering terlihat berdoa sebelum memulai pekerjaannya, dan Sandi sering merasa iri dengan ketenangan yang selalu terpancar dari dalam diri Wito. Namun di dalam keputusasaan dia, Sandi melihat Wito sebagai kemungkinan solusi. Jika ia bisa menjebak Wito untuk menjadi tumbal, mungkin semua masalah ini akan selesai. Namun rasa bersalah segera menghantui pikirannya saat itu. Tetapi rasa takut dan juga ancaman dari makhluk gaib itu jauh lebih besar. Wito, nanti malam saya mau minta tolong ya. Ada pekerjaan tambahan di belakang warung yang perlu diselesaikan. Oh, iya pak, siap, pasti saya bantu, jawab Wito sembari tersenyum. Sandi hanya mengangguk meski di dalam hatinya ada pergulatan yang tak henti-hentinya. Ia tahu apa yang akan ia lakukan sangat salah, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain saat itu. Ia pun terpaksa untuk menumbalkan karyawan terbaiknya. Singkat cerita, pada malam harinya, Sandi mempersiapkan ritual di dapur belakang, tempat ia biasa melakukan persembahan. Lilin-lilin dinyalakan dan juga sesaji telah diatur dengan rapi. Ketika Wito tiba, Sandi mencoba terlihat tenang saat itu. Wito, bisa bantu saya kan membersihkan ruangan ini sebentar? Kata Mas Sandi sembari menunjuk area yang penuh dengan peralatan dapur. Wito saat itu mengangguk tanpa curiga dan dia mulai bekerja. Sandi yang diam-diam mengambil sebilah pisau kecil yang telah disiapkan. Tangannya pun gemetar saat ia mendekati Wito dari belakang. Namun ketika ia hendak melancarkan aksinya untuk membunuh Wito, sesuatu yang tak terduga pun terjadi saat itu. Tiba-tiba suara keras menggema di dalam ruangan itu, seperti suara gemuruh dari langit. Pisau yang ada di tangan Sandi terlepas begitu saja, dan kini tubuhnya terpaku di tempat. Wito berhenti bekerja dan menoleh ke belakang, melihat Sandi yang menjadi pucat pasi. Pak Sandi, ada apa pak? Pak? Tanya Wito dengan nada khawatir. Sebelum Mas Sandi sempat menjawab saat itu, bayangan sosok hitam yang besar muncul di sudut ruangan. Sosok itu adalah makhluk gaib yang selama ini menjadi teman pesugihan dari Mas Sandi. Dengan suara menggelegar, ia pun berkata, Kau pikir kau bisa menipuku manusia? Dia ini terlalu kuat untukku. Kau tidak bisa mempersembahkan seorang yang dilindungi oleh doa dan juga keimanan. Wito yang tidak dapat melihat makhluk itu, hanya melihat Mas Sandi yang sudah gemetar arahnya. Saat itu, Pak,
Anda sakit, Pak. Anda kelihatan tidak baik loh, Pak, katanya sembari mendekati Sandi, bosnya. Sandi pun terjatuh ke lantai saat itu. Wajahnya penuh ketakutan. Makhluk itu pun menunduk ke arahnya dan berbisik dengan nada mengancam. Waktumu hampir habis, Sandi. Jika kau tidak menyerahkan tumbal yang sesuai, nyawamu sendiri yang akan kuambil. Sosok itu pun menghilang begitu saja, meninggalkan ruangan dalam keheningan mencekam. Wito saat itu membantu Sandi bangkit, masih kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Sandi, emangnya apa yang terjadi sih, Pak? Anda bisa bercerita ke saya, Pak. Mungkin saya bisa membantu, ujar Wito dengan nada tulus. Namun Sandi hanya menggelengkan kepala. Ia tahu tidak ada yang bisa membantu, terutama seorang seperti Wito yang tidak mengerti bahaya yang sedang dihadapinya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Sandi semakin terpuruk. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap pelanggan yang datang ke warungnya hanya memperburuk perasaan bersalahnya. Mereka terus memuji masakannya tanpa mengetahui kebenaran di balik semua itu. Mira pun akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Mas Sandi. Ia tidak tahan lagi melihat suaminya seperti ini. Mas, apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Aku tahu loh, Mas. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Tolong, Mas, jangan diam saja, desak Mina, istrinya. Sandi hanya menatap istrinya dengan mata penuh air mata. Ia ingin bercerita tetapi ia tahu kebenaran ini terlalu berat untuk Mira tanggung. Sebagai gantinya ia pun hanya berkata, Aku sudah terlalu jauh, Bu. Bapak tidak tahu lagi bagaimana caranya keluar. Mina mencoba menghiburnya. Hingga malam berikutnya, Mas Sandi berusaha mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, yaitu ia kini berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Meski ia merasa dirinya tidak pantas, ia tetap memohon ampunan dan juga pertolongan. Dengan air mata yang sudah bercucuran, ia memohon agar diberikan jalan keluar dari kutukan ini. Saat itu ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada kehangatan yang mengalir ke dalam hatinya. Meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang, di tengah doanya, suara lembut namun tegas terdengar di dalam pikirannya. Hentikan semua ini. Tinggalkan jalan kegelapan, dan aku akan menyelamatkanmu. Sandi tersentak saat itu. Ia tidak tahu apakah itu hanya halusinasinya saja atau benar-benar jawaban dari doanya. Namun ia merasa diberi kekuatan untuk mencoba melawan. Namun ternyata semua itu adalah hanya angan-angan dari Mas Sandi. Singkat cerita, kini angin kencang pun tiba-tiba bertiup dan suara menggelegar terdengar di sekitar rumahnya pada keesokan malamnya. Sosok pesugihan itu pun datang lagi saat ini. Kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun saat itu Mas Sandi tetap berdiri dengan tegak, meskipun tubuhnya gemetar. Kau berani melawan perjanjian kita? Kau belum kasih aku tumbal. Akan kubunuh kamu. Makhluk itu pun menggeram dengan marah. Hingga saat itu, Sandi yang ketakutan pun terjatuh ke tanah akibat dorongan keras dari sosok makhluk pesugihan itu. Hingga keesokan paginya, suasana di warung lele Mas Sandi tampak seperti biasa. Pelanggan mulai berdatangan sejak pagi dan meja-meja sudah hampir penuh sebelum jam makan siang. Aroma gorengan lele yang biasa menggoda selera masih memenuhi udara. Namun kini ada sesuatu yang aneh terjadi. Ketika makanan mulai disajikan, seorang pelanggan yang pertama kali mencicipi lele goreng mengerutkan dahi. Ia menatap potongan lele di piringnya dengan ekspresi bingung, lalu meludahkan apa yang baru saja ia makan. Duh, apa ini? Rasanya kok busuk? Teriaknya dengan suara keras membuat pelanggan lain pun menoleh. Pelanggan lain yang juga sudah mulai makan, tiba-tiba semuanya menghentikan kunyahan mereka. Beberapa langsung memuntahkan makanan, sementara yang lain berdiri dengan wajah pucat. Ya ampun, ini menjijikan. Apa yang saya makan? Teriak seorang wanita sembari berlari keluar warung, memegangi mulutnya saat itu. Tidak butuh waktu lama bagi karyawan untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Wito salah satu pekerja yang bertugas di dapur
mengangkat salah satu potongan lele yang belum disajikan. Ia mendekatkannya ke hidungnya dan langsung memalingkan wajah sembari memuntah. Pak, ini bau sekali pak, busuk. Saya nggak tahu kenapa pak, tapi ini bukan lele segar, kata Wito dengan suara gemetar. Sementara Joko, karyawan lain, memeriksa baki tempat daging lele disimpan sebelum digoreng. Namun ketika ia membukanya, wajahnya berubah pucat. Daging di dalamnya terlihat menghitam penuh dengan belatung, dan bau busuk yang menyengat langsung menyebar ke seluruh dapur. Ini bukan lele biasa. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak? Teriak Joko dengan panik saat itu. Di ruang makan, pelanggan yang tersisa mulai kabur satu persatu. Banyak yang memegang perut mereka dan muntah di jalanan. Beberapa pun berteriak merasa tertipu dan jijik atas apa yang mereka makan selama ini. Jadi, makan apa selama ini kita? Ini bukan makanan manusia. Ini pasti dia melakukan penglarisan, teriak seorang pria dengan marah saat itu. Dalam waktu singkat, kini nama baik warung lele Mas Sandi pun hancur seketika. Pelanggan yang biasanya memuji masakannya kini merasa tertipu dan jijik. Mereka mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres dengan makanan yang selama ini mereka konsumsi. Sementara para karyawan yang tidak tahu apa-apa hanya bisa saling bertanya-tanya. Tidak ada yang mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Mereka memutuskan untuk menutup warung lebih awal hari itu, berharap bisa berbicara dengan Mas Sandi untuk mencari penjelasan. Sementara itu di rumahnya, Sandi tergeletak lemah di atas tempat tidurnya. Tubuhnya penuh keringat dingin dan ia berjuang untuk bernafas. Serangan terakhir dari makhluk gaib itu telah meninggalkan tubuhnya dalam kondisi yang sekarat. Rasa sakit yang luar biasa menjelar ke seluruh tubuhnya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran saat itu. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari keputusannya menolak memberikan tumbal. Namun meskipun tubuhnya hancur, hatinya merasa tenang karena ia tidak lagi menjadi penyebab penderitaan orang lain. Dosa-dosaku sudah terlalu banyak. Ini mungkin balasan yang pantas, gumamnya dengan suara lirih. Mina yang baru pulang dari pasar saat itu. Dia tidak tahu semalam suaminya menjadi korban amukan. Dia pun langsung panik melihat kondisi Sandi. Ia berlari mendekatinya dan mencoba menambahkannya. Mas, apa yang terjadi mas? Kenapa kamu seperti ini mas? Teriak Mina sembari mengunjang tubuh Sandi suaminya. Namun Sandi hanya membuka matanya sedikit dan juga tersenyum lemah. Mina, maafkan aku. Semua ini salahku, katanya sebelum kembali terkulai. Mina tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ia pun segera memanggil tetangga untuk membantu membawa Mas Sandi ke rumah sakit. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, tiba-tiba angin kencang pun bertiup di dalam rumah mereka, membuat pintu dan jendela bergetar dengan hebat. Sosok bayangan gelap yang besar muncul di sudut ruangan itu. Mira yang ketakutan pun jatuh terduduk. Sementara tetangga yang ada di sana lari ketakutan. Manusia goblok, kau pikir kau lolos dariku? Suara makhluk itu menggelegar di seluruh ruangan. Mas Sandi yang setengah sadar hanya bisa berbisik. Jangan ganggu keluargaku. Ambil saja nyawaku. Aku tidak akan menyerah. Makhluk itu pun menggeram dengan marah. Kau menolak memberiku tumbal, maka kini kau akan membayar dengan nyawamu sendiri. Mina pun menangis histeris saat itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya mencoba memeluk tubuh Sandi yang semakin melemah, berharap bisa melindunginya. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh pun terjadi. Bayangan sosok hitam itu mulai memudar seolah ada kekuatan lain yang melawannya. Dari arah jendela, cahaya terang masuk ke dalam ruangan, membuat bayangan itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan setelah kejadian itu, kini Mina sudah tahu bahwa suaminya telah melakukan pesugihan. Akibatnya, kini dia akan menjadi korban tumbal itu. Dan dia sungguh tidak menyangka bahwa ternyata kesuksesan yang dialami dari keluarganya semuanya berasal dari barang-barang haram.
Singkat ceritanya, pada keesokannya, karyawan warung yang tersisa berkumpul dengan wajah bingung dan panik. Setelah insiden makanan busuk yang menyebabkan pelanggan muntah dan pergi, mereka tidak tahu harus bagaimana. Suasana warung terasa muram saat itu. Meja-meja yang biasanya penuh kini kosong melompong. Di dapur aroma busuk masih tercium meskipun mereka sudah membersihkan semua bahan makanan. Kita nggak bisa kayak gini terus. Kita harus bicara dengan Pak Sandi, ujar Joko sembari memandang Wito dan juga beberapa karyawan lainnya. Iya, benar. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa ini lebih dari sekedar masalah daging basi. Mereka pun akhirnya memutuskan pergi ke rumah Pak Sandi. Sesampainya di sana mereka mendapati Mina yang keluar dengan wajah pucat dan juga mata sembab. Pak Sandi ada di dalam, tapi sekarang kondisinya lemah sekali, ucap Mina suaranya bergetar. Para karyawan pun masuk ke dalam kamar dan mereka terkejut ketika melihat bos mereka, Mas Sandi yang sudah terbaring lemah di atas ranjang. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat dan matanya cekung. Ia terlihat seperti seorang yang telah kehilangan semangat hidup. Pak Sandi, Pak, kami perlu bicara, Pak. Ada sesuatu yang sangat buruk terjadi di warung, Pak. Terus Bapak kenapa? Kok bisa tiba-tiba sekarat gini, Pak? Sandi membuka matanya perlahan, menatap karyawan-karyawannya yang berdiri di sekitarnya. Dengan suara lemah yang ia bisa, ia pun mencoba bicara. Apa yang terjadi di warung? Wito lalu menjelaskan kejadian di warung pada hari kemarin, tentang makanan yang membusuk dan juga pelanggan yang muntah, serta bagaimana mereka semua meninggalkan warung dengan kemarahan. Ia juga menyebutkan bahwa karyawan lain merasa ketakutan dan bingung dengan situasi ini. Setelah menjelaskan dan juga mendengarkan, kini Mas Sandi pun menghela nafas panjang. Ia tahu inilah akhirnya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Semua ini salahku. Aku telah membuat kesalahan besar. Warung itu, semua kesuksesannya bukan karena usaha keras saya, tetapi karena saya melakukan penglarisan pesugihan. Para karyawan saling berpandang saat itu, bingung dengan apa yang sedang dikatakan Sandi. Aku melakukan sesuatu yang terlarang. Aku terpaksa, aku mengambil jalan pintas dengan melakukan pesugihan itu. Wito pun yang dikenal sebagai orang yang taat beribadah tampak kaget. Hingga singkatnya setelah menjelaskan panjang lebar, setelah Mas Sandi meminta maaf kepada karyawan-karyawannya, dan dia bilang bahwa dia juga akan menutup warungnya. Kini air mata pun mengalir di pipi Mas Sandi, Mina dan juga yang berdiri di sudut ruangan. Karyawan-karyawan semua menangis dan pada saat itu mereka merasakan beban berat dari pengakuan bos mereka. Maafkan saya telah mengecewakan kalian semua. Saya juga telah mencemarkan nama baik kalian. Tapi kalian tidak bersalah. Biarkan saya yang menerima. Sandi terdiam sejenak, nafasnya tersengal-sengal. Setelah mengatakan itu semua, kini tubuh Mas Sandi melemah. Matanya menutup perlahan dan nafasnya berhenti. Mina berteriak histeris memeluk tubuh suaminya yang kini telah meninggal dunia. Kabar kematian tentang Mas Sandi dan juga pengakuannya pun menyebar dengan cepat di desa. Warung lele yang dulunya terkenal kini menjadi topik pembicaraan dengan cerita kelam yang menyertainya. Orang-orang merasa ngeri ketika mendengar bahwa makanan yang mereka makan selama ini berasal dari praktik pesugihan, dan yang dimakan adalah daging busuk dari hasil penglarisan yang haram. Kini warung itu pun resmi ditutup oleh Mina dan juga para karyawan. Mereka membersihkan semua yang ada di dalamnya dan menutup pintu untuk selamanya. Para karyawan pun memilih untuk meninggalkan pekerjaan mereka, meskipun mereka tidak tahu harus kemana lagi. Kini nama baik keluarga Mas Sandi hancur di mata masyarakat. Orang-orang menganggapnya sebagai pelajaran pahit tentang bahaya keserakahan. Namun bagi Mina dan juga anak-anaknya,
Suaminya adalah seorang ayah yang mencoba memperbaiki kesalahan di akhir hidupnya. Dia rela kehilangan nyawanya agar bisa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Hingga saat itu, di sebuah pemakaman sederhana, Sandi pun dimakamkan dengan suasana yang sunyi. Hanya Mina, anak-anaknya dan juga beberapa karyawan yang hadir. Wito yang selama ini memandang Sandi sebagai atasan yang baik, dia pun memimpin doa untuknya. Setelah pemakaman selesai, kini Mina pun menatap makam suaminya dengan mata yang masih basah oleh air mata. Ia juga berbisik dan juga menguatkan anak-anaknya. Dengan langkah berat, kini mereka semua meninggalkan makam itu, sembari membawa kenangan tentang suaminya yang berjuang melawan kegelapan di akhir hidupnya. Kisah tentang warung lele Mas Sandi menjadi cerita yang selalu dikenang oleh warga desa. Sebagian merasa marah, sebagian merasa iba. Namun satu hal yang pasti, kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang tentang pentingnya kejujuran, usaha keras dan juga untuk mempertebal keimanan, agar kita tidak tersesat ke jalan yang mengerikan dan juga menghancurkan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.